Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini kelompok kami akan membahas tentang PSAK 50, 55, dan 71 yang beranggotakan ada Alven, Mas Adeki dengan NIM 2019-50102, lalu ada Shelly Widelio 2020-5078, lalu ada Melissa Putri Gunawan 2020-5083, dan saya sendiri Jennifer Angel 2020-5231, lalu ada Hara Sari Julieta 2020-50232, dan Mevita 2020-50234. Kita akan membahas 3 subbab. Yang pertama ada PSAK 50, lalu kita akan membahas PSAK 55, dan yang terakhir kita akan membahas PSAK 71. Yang pertama, kita akan membahas PSAK 50, Instrumen Keuangan Penyajian. PSAK 50 dimaksudkan untuk menetapkan prinsip-prinsip untuk menentukan apakah instrumen keuangan merupakan liabilitas atau ekuitas, serta menetapkan prinsip-prinsip untuk menyalahhapuskan aset keuangan dengan liabilitas keuangan. Bagi entitas penerbit instrumen keuangan, PSAK 53 itu memuat panduan untuk mengklasifikasikan instrumen keuangan yang diterbitkannya sebagai aset keuangan, liabilitas keuangan, atau instrumen ekuitas. PSAK 50 juga mengatur klasifikasi bunga, dividen, kerugian, dan keuntungan terkait instrumen keuangan yang diterbitkan, serta menyatakan kondisi-kondisi yang mengharuskan entitas menyalahhapuskan aset keuangan dan liabilitas keuangan. Prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam PSAK 50 melengkapi prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam PSAK 55 Instrumen Keuangan, Pengakuan dan Pengukuran. Prinsip-prinsip dalam PSAK 50 juga melengkapi prinsip-prinsip pengungkapan informasi terkait aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam PSAK 60 Instrumen Keuangan, Pengungkapan. Entitas penerbit instrumen keuangan harus mengklasifikasikan instrumen yang diterbitkannya atau bagian-bagian komponennya. Pada pengakuan awal sebagai liabilitas keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas sesuai dengan substansi pengaturan kontraknya, serta sesuai dengan definisi liabilitas keuangan, aset keuangan, dan instrumen ekuitas. Entitas penerbit instrumen keuangan non-derivatif harus mengevaluasikan ketentuan-ketentuan instrumen keuangannya untuk menentukan apakah instrumen keuangan non-derivatif yang diterbitkannya itu mengandung komponen liabilitas sekaligus komponen ekuitas. Tiap-tiap komponen harus diklasifikasi secara terpisah sebagai liabilitas keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas. Yang dimaksud dengan instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas bagi entitas lainnya. Selanjutnya ada PSAK 50 yaitu aset keuangan. Nah, aset keuangan ini memiliki beberapa bentuk. Yang pertama itu kas, yang kedua itu instrumen ekuitas entitas lain. Lalu yang ketiga itu ada hak berdasarkan kontrak. Dalam hak berdasarkan kontrak dibagi menjadi dua. Yang pertama itu untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari entitas lain. Lalu yang kedua itu untuk menukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi menguntungkan entitas. Lalu yang bentuk keempat itu ada kontrak yang akan atau bisa diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas sendiri. Dan merupakan yang pertama itu instrumen non-derivatif yang mengharuskan atau mungkin akan mengharuskan entitas untuk menerima instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas sendiri dalam jumlah yang bervariasi. Selanjutnya, yang kedua itu ada instrumen derivatif yang akan atau bisa diselesaikan selain melalui pertukaran sejumlah tertentu kas atau instrumen keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas sendiri. Untuk maksud ini, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas sendiri tidak termasuk instrumen keuangan dengan opsi jual kembali kepada penerbit yang diklasifikasi sebagai instrumen ekuitas sesuai paragraf 16A dan 16B.
Instrumen yang mengharuskan entitas untuk menyerahkan kepada pihak lain bagian pro rata aset neto entitas hanya pada likuidasi dan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas sesuai paragraf 16C dan 16B, atau instrumen yang berupa kontrak untuk menerima atau menyerahkan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas sendiri di masa depan. Selanjutnya ada PSAK 50 tentang liabilitas keuangan. Liabilitas keuangan adalah setiap liabilitas yang berupa, yang pertama itu kewajiban berdasarkan kontrak. Kewajiban berdasarkan kontrak dibagi menjadi dua, yaitu untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain. Lalu yang kedua itu untuk menukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas. Lalu yang kedua itu ada kontrak yang akan atau bisa diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas sendiri dan merupakan instrumen non-derivatif yang mengharuskan atau mungkin akan mengharuskan entitas untuk menyerahkan instrumen ekuitas yang diterbitkannya dalam jumlah yang bervariasi. Yang kedua, instrumen derivatif yang akan atau bisa diselesaikan melalui pertukaran sejumlah tertentu kas atau instrumen keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas sendiri. Untuk maksud ini, instrumen ekuitas yang berdasarkan entitas sendiri tidak termasuk instrumen keuangan dengan opsi jual kembali kepada penerbit yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas sesuai paragraf 16A dan 16B. Instrumen yang mengharuskan entitas untuk menyerahkan kepada pihak lain sebagai pro rata aset neto entitas hanya pada likuidasi dan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas sesuai paragraf 16C dan 16D. Atau instrumen yang berupa kontrak untuk menerima atau menyerahkan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas sendiri di masa depan. Selanjutnya PSAK 50 liabilitas keuangan. Sebagai pengecualian, instrumen yang memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika instrumen keuangan itu memiliki seluruh fitur dan memenuhi kondisi dalam paragraf 16A dan 16B atau paragraf 16C dan D. Selanjutnya ada PSAK 50 instrumen ekuitas. Nah, instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang membuktikan kepentingan residual dalam aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Selin. Instrumen keuangan mungkin mengharuskan entitas untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain, atau menyelesaikannya sedemikian rupa sehingga instrumen itu seolah-olah merupakan liabilitas keuangan. Dengan terjadinya atau tidak terjadinya kejadian masa depan yang belum pasti, atau sebagai akibat dari situasi-situasi yang belum pasti yang berada di luar kendali baik penerbit maupun pemegang instrumen, seperti perubahan indeks harga saham, indeks harga konsumen, tingkat bunga, atau ketentuan perpajakan, atau pendapatan, laba bersih, atau rasio utang terhadap ekuitas entitas penerbit di masa depan. Penerbit instrumen keuangan semacam itu tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menghindari penyerahan kas atau aset keuangan lain, atau menyelesaikannya sedemikian rupa sehingga instrumen itu merupakan liabilitas keuangan. Dengan demikian, instrumen semacam itu merupakan liabilitas keuangan entitas penerbit, kecuali jika yang pertama adalah bagian dari ketentuan penyelesaian tergantung pada situasi atau kejadian masa depan yang belum pasti itu tidak genuine. Yang kedua adalah penerbit hanya akan diharuskan untuk menyelesaikan kewajibannya itu pada saat likuidasi. Lalu yang ketiga, instrumennya memiliki seluruh fitur dan memenuhi kondisi-kondisi dalam paragraf 16A dan 16B. Jika instrumen keuangan derivatif memberikan pilihan kepada satu pihak terkait cara penyelesaian, misalnya penerbit atau pemegangnya bisa memilih penyelesaian neto dengan kas atau dengan menukarkan saham dengan kas. Instrumen itu merupakan aset keuangan atau liabilitas keuangan kecuali jika seluruh alternatif penyelesaian akan mengakibatkan instrumen itu menjadi instrumen ekuitas. Jika entitas membeli kembali instrumen ekuitas yang diterbitkan sendiri, instrumen itu harus dikurangkan dari ekuitas. Tidak ada keuntungan atau kerugian yang bisa diakui dalam laba rugi atas pembelian, penerbitan kembali, atau pembatalan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas sendiri. Saham treasury mungkin dibeli dan dipegang oleh entitas atau oleh anggota-anggota lain dalam kelompok usaha yang dikonsolidasikan. Konsiderasi yang dibayarkan atau yang diterima harus diakui langsung di ekuitas.
bunga, dividen, kerugian, dan keuntungan terkait instrumen keuangan atau komponen yang merupakan liabilitas keuangan harus diakui sebagai penghasilan atau beban di laba rugi. Distribusi kepada pemegang instrumen ekuitas harus didebit oleh entitas secara langsung ke ekuitas setelah jika adanya diperhitungkan manfaat pajak terkait. Biaya-biaya transaksi ekuitas harus diperlakukan sebagai pengurang ekuitas jika ada perhitungan manfaat pajak terkaitnya. Aset keuangan dan liabilitas keuangan harus disaling hapuskan dan jumlah netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika entitas memiliki hak yang bisa dipaksakan secara hukum untuk menyelesaikan jumlah-jumlah aset keuangan dan liabilitas keuangan secara neto, dan memiliki intensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas itu secara simultan. Setelah itu, kita akan masuk ke pembahasan mengenai PSAK 55. PSAK 55 mengenai instrumen keuangan, yaitu pengakuan dan pengukuran. PSAK 55 adalah hasil dari mengadopsi seluruh ketentuan dalam IAS 39 mengenai Recognition and Measurement of Financial Instruments. Adapun tujuan dari PSAK 55 ini diharapkan terciptanya proses harmonisasi penyusunan dan analisis laporan keuangan. Indonesia harus mengadopsi IFRS untuk memudahkan perusahaan asing yang menjual saham di negara ini ataupun sebaliknya. Selanjutnya ada ruang lingkup dalam PSAK 55. Pada kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan yang dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lain, atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan lain seolah-olah kontrak tersebut adalah instrumen keuangan, dengan pengecualian untuk kontrak yang disepakati dan dimaksudkan untuk terus dimiliki. Metode suku bunga efektif. Metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan, dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Selanjutnya ada penghentian pengakuan. Penghentian pengakuan adalah pengeluaran aset keuangan atau liabilitas keuangan yang sebelumnya telah diakui dari laporan posisi keuangan entitas. Oke, selanjutnya ada nilai wajar. Nilai wajar itu adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayarkan untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengakuan dan pengukuran. Yang pertama itu ada pengakuan awal. Apa yang maksud dengan pengakuan awal? Di sini entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan. Baik, berikutnya pengakuan awal aset keuangan dan liabilitas keuangan. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, entitas mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan ataupun liabilitas keuangan, tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang PSAK 50 dan juga PSAK 55, di sini kita akan membahas tentang PSAK 71. PSAK 71. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 71 memberi panduan tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Standar yang mengacu kepada International Financial Reporting Standard atau IFRS 9 ini akan menggantikan PSAK 55 yang sebelumnya berlaku. Selain soal klasifikasi aset keuangan, salah satu poin penting PSAK 71 adalah soal pencadangan atas penurunan nilai aset keuangan yang dapat berupa piutang, ataupun pinjaman, ataupun kredit. Standar baru ini mengubah secara mendasar metode penghitungan dan penyediaan cadangan untuk kerugian akibat pinjaman yang tak tertagih. Nah, jika berdasarkan PSAK 55, kewajiban pencadangan baru muncul setelah terjadi peristiwa yang mengakibatkan resiko gagal bayar atau incurred loss. Sedangkan dalam PSAK 71 memandatkan korporasi untuk menyediakan pencadangan sejak awal periode kredit. Jadi, dasar pencadangan adalah ekspektasi kerugian kredit atau expected credit loss di masa mendatang berdasarkan berbagai faktor, termasuk di dalamnya proyeksi ekonomi di masa mendatang.
Selanjutnya kita akan membahas latar belakang diadopsinya PSAK 71 yang disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yang pertama adalah adanya kompleksitas dan rule base dalam penentuan klasifikasi instrumen keuangan. Yang kedua, penentuan impairment dianggap terlambat dan tidak merefleksikan fakta saat kondisi krisis ekonomi. Dan yang ketiga, tidak fleksibel dan tidak merefleksikan strategi manajemen risiko. Selain itu, PSAK 71 berdampak signifikan terhadap laba entitas, khususnya di bidang perbankan, yaitu pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN yang lebih besar dari sebelumnya. Berikut beberapa perbedaan utama antara PSAK 71 dengan PSAK 55. Dalam PSAK 71, penentuan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan adalah berdasarkan model bisnis dengan SPPI atau Solely Payments of Principal and Interest Test. Sedangkan dalam PSAK 55, penentuan klasifikasi aset dan liabilitas keuangannya berdasarkan intensi manajemen. Selanjutnya, klasifikasi aset keuangan dalam PSAK 71 adalah fair value through profit or loss, fair value through other comprehensive income, dan amortized cost. Sedangkan dalam PSAK 55, klasifikasi aset keuangannya adalah held to maturity, fair value through profit or loss, loan and receivables, dan available for sale. Reklasifikasi aset keuangan dalam PSAK 71 dilakukan apabila terdapat perubahan model bisnis perusahaan. Sedangkan dalam PSAK 55, reklasifikasi aset keuangan diperbolehkan untuk kondisi tertentu di mana tidak terkena tainting rules. Dalam PSAK 71, tainting rules dihapuskan. Sedangkan dalam PSAK 55, tainting rules berlaku untuk reklasifikasi kategori held to maturity ke available for sale melebihi batas material. Selanjutnya, hedge accounting dalam PSAK 71, persyaratan dan dokumentasinya lebih sederhana, berhubungan langsung dengan strategi manajemen risiko, serta penilaian efektivitas sesuai dengan tujuan manajemen risiko. Sedangkan dalam PSAK 55, hedge accounting berdasarkan persyaratan dan dokumentasi yang lebih rinci, tidak ada hubungan langsung dengan strategi manajemen risiko bank, dan yang terakhir adanya penilaian efektivitas 80% sampai dengan 125%. Selanjutnya, pendekatan impairment dalam PSAK 71 ialah berdasarkan expected credit loss atau ECL, sedangkan dalam PSAK 55 pendekatan impairment-nya berdasarkan incurred loss. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching.